Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema talkshow pada hari ini itu depresi dan solusinya. Master, apa sih yang dimaksud dengan depresi? Oke, jadi depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang menyebabkan orang yang mengalami depresi ini selalu sedih ya, selalu cemas, hilang rasa, kemudian hidupnya itu terasa hampa, sedih, dan yang dirasakan itu selalu hal-hal yang negatif. Jadi penyebabnya itu ada dua yang biasanya yang pertama adalah karena genetik ya, karena hormon ya, biasanya orang yang mengalami depresi ini kekurangan dopamin dan serotonin, kemudian kelebihan kortisol dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah karena faktor psikologis. Ini yang paling banyak menyebabkan depresi ya. Biasanya bisa karena bully, bisa karena trauma, bisa karena masalah, bisa karena ada beban dalam hidup yang tinggi. Nah, beban itu macam-macam. Kalau pelajar biasanya hubungan dengan teman atau dengan pacar atau dengan guru. Kalau orang yang sudah bekerja bisa karena keuangan, bisa karena hutang. Kalau orang yang sudah berkeluarga bisa karena anak, bisa karena pasangan atau ekonomi keluarga. Kemudian yang saat ini sedang marak itu juga karena hutang, pinjol, kemudian karena judi online, karena hal-hal yang menyebabkan dirinya menjadi sedih, menjadi terbebani oleh masalah yang berkepanjangan. Untuk ciri-ciri orang yang mengalami depresi apa, Master? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama terlihat murung ya. Terlihat murung, menyendiri, kemudian sedih, sering menangis, gelisah, kemudian dia tidak punya gairah, tidak punya semangat, letih, lesu, kemudian moodnya itu negatif terus, kemudian pesimis, overthinking, belum apa-apa udah yang dipikirkan yang negatif dan sebagainya. Jadi kalau Anda melihat keluarga atau orang terdekat Anda memiliki ciri-ciri tersebut, maka Anda perlu waspada apakah mengalami depresi atau tidak. Karena ciri-cirinya itu kalau sudah mulai menyendiri, mudah nangis, kemudian konsentrasinya hilang, ditanya kadang tidak nyambung, dia diem, dia tidak memiliki keinginan untuk berbenah dirinya, mulai jarang mandi, mulai malas ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri orang sedang mengalami depresi. Bagaimana cara mengatasinya, Master? Oke, cara mengatasinya bisa kita bagi dua, secara mandiri atau dibantu oleh ahli. Kalau secara mandiri tentu Anda harus mulai sadar kalau keluarga Anda ada yang mengalami seperti ini. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil untuk mandi secara rutin, kemudian ibadahnya, sholatnya, berdoa, meditasi, relaksasi, dan bisa juga diajak untuk rekreasi, tidak hanya di rumah. Jangan biarkan orang yang depresi ini terlalu nyaman sendiri di rumah diam. Ajak keluar, ajak sosialisasi, ajak untuk melihat hal-hal yang baru. Supaya apa? Supaya pikirannya tidak fokus dalam kesedihannya itu. Supaya pikirannya terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Jadi ajak keluar, ajak jalan-jalan, ajak ngobrol, temani, ajak bicara, dan lain sebagainya. Walaupun pada saat Anda ajak ngobrol, Anda ajak jalan, paling responnya hanya diam saja ya. Tetapi itu perlu dilakukan untuk mengurangi kesendiriannya dan kesedihannya. Kemudian yang kedua adalah bantuan ahli. Anda bisa ke psikolog, Anda bisa ke psikiater, atau bisa ke hipnoterapi. Salah satunya di klinik Hipnomedika ini yang sudah banyak membantu pasien-pasien yang mengalami depresi sampai bisa kembali beraktivitas dan kembali ke kehidupannya yang normal dan baik. Bagaimana proses hipnoterapi mengatasi depresi, Master? Jadi prosesnya itu yang pertama pasti kita akan lakukan anamnesa atau wawancara. Kita gali kenapa dia bisa depresi, sebabnya apa. Kalau si pasien ini tidak bisa mengungkapkan,
dia hanya diam, komunikasinya sudah tidak bisa dua arah, maka keluarganya yang harus menceritakan prosesnya. Proses dia menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita ketahui apa penyebabnya, apa akar masalahnya, kita lakukan hipnoterapi. Dimulai dari induksi, kita bawa masuk ke alam relaksasi, setelah itu kita lakukan pemberian sugesti dan kita berikan anchor, kemudian kita bangunkan. Proses ini butuh beberapa jam ya. Jadi proses hipnoterapi itu tidak sebentar, butuh waktu. Apalagi untuk pertama kali terapi, kita harus bongkar dulu, kita harus cari tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Setelah kita tahu, kita bisa langsung lakukan hipnoterapi. Berapa kali terapi, Master? Untuk berapa kalinya itu tergantung kondisi, tergantung tingkat keparahannya. Ada yang cukup hanya 1 kali, ada juga yang tidak cukup 1 kali, harus berkali-kali. Tapi rata-rata untuk depresi itu memerlukan waktu lebih dari 5 kali. Karena apa? Karena supaya tuntas ya. Kalau hanya 1 kali, 2 kali mungkin baru hilang sebagian. Nah, kalau sudah sampai 5 kali atau lebih, maka bisa kita maksimalkan supaya benar-benar bisa sembuh sampai total. Bagaimana cara mendaftar terapinya, Master? Untuk cara mendaftarnya itu bisa langsung WA ke nomor yang ada di layar teman-teman semua. Bisa langsung WA, nama, dari mana, kemudian keluhannya apa. Nanti tim kami akan membuatkan jadwal kapan harus datang, kapan harus konsultasi, kapan harus terapi. Baik, terima kasih untuk talk show pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.